Ini kadang orang jamaah umroh ini lebih banyak membeli tasbih daripada bertasbih. Tasbih kayu tak jadi, koka tak jadi, plastik tak jadi, batu tak jadi, pilah. Memilih tasbih 1 jam. Bertasbih, beli tasbih 100 biji, semuanya untuk tamu. Kasih ke tamu 99. Tinggal 1, gantungan ke mobil. Mobil bertasbih. Makanya banyak mobil masuk surga nanti. Yang punya masuk neraka. Nauzubillah. Ini bukan jamaah umroh ini jamaah yang di tempat lain. Kalau yang ini baik-baik. Saya masih muda Pak Ustadz, malulah kalau saya bertasbih pakai tasbih itu Pak Ustadz, ditengok orang riak segala macam. Pakai tasbih digital yang dicucukkan ke tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pelan-pelan. Saya bingung nengok orang selawat cepat kali. Macam dapan bakwan panas. Apakah ziarah kita ke makam Rasulullah beliau melihat kita? Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallah, yang melihat amal kita itu pertama Allah. Wa rasuluhu, Rasulullah. Rasul melihat atau tidak? Bukan kata saya, Allah mengatakan. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman yang mana? Ayah saya, emak saya yang sudah meninggal menengok saya berziarah ke makam Rasul. Kira-kira mereka senang atau tak senang? Dalil yang kedua, inna salatakum ma'rudatun alayya, ketika kalian bersalawat bersalam kepadaku maka sampai kepadaku. Lalu kata sahabat itu bukan orangnya diam aja. Sahabat itu bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana mungkin kau bisa menengok kami padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah, sudah hancur. Apa kata Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad Nabi. Jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Kira-kira Nabi menengok kita atau tidak? Menengok. Apakah dia membalas salam kita? Membalas. Begitu kita katakan assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi menjawab salam semua, tentu dengan ilmu Allah, dengan cara Allah menjawab salam. Maka kita pun mendapat 3 salam. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itulah mengapa Abdullah bin Umar kalau dia pulang dari musafir dia tidak pulang ke rumah. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau dia pulang musafir dia tidak pulang ke rumah. Dia langsung datang ke kubur Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Boleh berkali-kali Pak Ustaz? Boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatullah, assalamualaikum ayuhan nabi. Saya nggak bisa hafal banyak gitu Pak Ustaz. Itu aja diulang-ulang. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Saya nggak bisa nangis Pak Ustaz. Iya nggak apa-apa. Nggak ada disyaratkan mesti menangis. Apakah ziarah ini bisa menjadi syafaat di padang mahsyar kelak Pak Ustadz? Semua yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dapat syafaat uzma. Semua kita ini dapat syafaat. Syafaat yang mana? Syafaat ketika tenggelam dalam keringat di padang mahsyar, panas terik sejengkal dari ubun-ubun. Maka tak ada yang mau menghadap Allah karena malu. Yang berani menghadap Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Maka kitalah yang dapat syafaat duluan. Kita duluan masuk ke dalam surga Allah insyaAllah. Amin ya Rabbal. Baru itu syafaat uzma. Baru nanti ada syafaat khusus. Jadi kalau yang dimaksud syafaat uzma, syafaat umum, semua umat Nabi Muhammad dapat. Adapun syafaat khusus, salah satunya adalah banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kadang orang jamaah umroh ini lebih banyak membeli tasbih daripada bertasbih. Tasbih kayu tak jadi, koka tak jadi, plastik tak jadi, batu tak jadi, pilah. Memilih tasbih 1 jam. Bertasbih, beli tasbih 100 biji, semuanya untuk tamu. Kasih ke tamu 99. Tinggal 1, gantungan ke mobil. Mobil bertasbih.
Makanya banyak mobil masuk surga nanti. Yang punya masuk neraka. Nauzubillah. Ini bukan jamaah umroh ini jamaah yang di tempat lain. Kalau yang ini baik-baik. Saya masih muda Pak Ustadz, malulah kalau saya bertasbih pakai tasbih itu Pak Ustadz, ditengok orang riak segala macam. Pakai tasbih digital yang dicucukkan ke tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pelan-pelan. Saya bingung nengok orang selawat cepat kali. Macam dapan bakwan panas. Apalah orang ini cepat-cepat kali selawat. Rupanya mau ngejar angka 1000. Begitu udah dapat 1000 langsung dipoto. Alhamdulillah udah 1000 pagi ini. Kalian berapa guys? Mati kita. Saya nih Pak Ustadz, malam ziarah, pagi ziarah, siang ziarah, bagus. Berziarah ke makam Rasulullah SAW. Perempuan tak bisa ke Baqi, bapak masuk ke Baqi. Di Baqi ada makam Sayyidatuna Aisyah. Di Baqi ada makam Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Ali Zainal Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin, makamnya di Baqi. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, makamnya di Baqi. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Sayyidi Ja'far Shadiq, makamnya di Baqi. Kita punya imam 4 mazhab, mazhab Maliki, Malik bin Anas, makamnya di Baqi. Malik bin Anas. Nabi punya anak laki-laki dari perempuan yang dari Maria Al-Qibtiyah Mesir, nama anaknya Ibrahim, makamnya di Baqi. Sahabat Nabi Utsman bin Affan khalifah ketiga, makamnya di Baqi. Abu Bakar, Umar, Utsman di Baqi. Nabi punya ibu susuan Halimatus Sa'diyah, makamnya di Baqi. Nabi punya ibu yang sayang macam ibu kandung. Ibu kandungnya meninggal waktu dia umur 6 tahun. Tapi ada ibu yang sangat sayang sama dia, namanya Fatimah binti Asad. Itulah dia emaknya Ali bin Abi Thalib. Makciknya itu. Sayang betul sama dia. Waktu digali kubur, Nabi masuk ke dalam kubur itu mendoakan liang lahat itu. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani ada di Baqi. Maka waktu di Baqi itu berdoa kepada Allah, karena tempat itu tempat yang diberkahi, berkah karena banyak sahabat Nabi, wali-wali Allah, orang-orang soleh di situ. Dua dari Asy-Syami. Di antara sifat Al-Quran adalah alamiyah dan syumuliyah. Mohon dijelaskan perbedaannya Pak Ustadz. Alamiyah internasional. Alamiyah internasional. Al-Quran itu bukan hanya Arab. Kalau Al-Quran itu cuma Arab, lalu kita Bugis, Makassar, Bone, Banjar, Batak, Minang. Al-Quran itu alamiyah internasional. Inna khalaqnakum min dzakarin, kami ciptakan kamu dari laki-laki wan unsa, dari perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia bukan orang Amerika, bukan orang Arab. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takwa. Itu namanya alamiah internasional. Yang kedua syumul. Syumul artinya mencakup segala aspek. Al-Quran bukan hanya cerita tentang ibadah sholat. Al-Quran bercerita tentang air laut dengan air sungai tak bersatu. Air laut dengan air sungai bersatu? Enggak bersatu. Yang bersatu itu asam di gunung, garam di laut. Berjumpa dalam belanga, seperti aku dan kamu. Kemana tadi ceritanya? Mana ayat yang bercerita tentang air laut dengan air sungai tak bersatu? Surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Al-Quran bercerita tentang tsunami. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Al-Quran bercerita tentang global warming. Sekarang ini katanya lapisan ozon itu bocor. Karena lapisan ozon bocor, lalu es yang ada di kutub selatan, kutub utara mencair. Makanya banjir, air laut naik, permukaan Jakarta sudah naik. Makanya jalan lebih rendah daripada laut. Idza sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, laut naik ke darat. Disebut dengan
Tsunami, itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto. Al-Quran syumulia, dia tidak hanya cerita tentang sholat, tapi dia bercerita tentang semua. Al-Quran bercerita tentang matematika. Mana? Ashabul Kahfi menginap di dalam gua. Salah sami'ati wazdadu tis'a. 309 tahun. Loh kok 309? Karena kalau dihitung menurut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir 309. Tapi kalau dihitung menurut Januari, Februari 300. Kok bisa 300 dengan 309? Karena dalam 1 tahun 11 hari berlebih, maka dalam 300 tahun berlebih 9 tahun. 309. Itu bukan ada orang mengamuk, itu burung. Yang pula takut juga ada orang dihukum rajam itu Pak Ustaz. Faza travel. Bagaimana menerima dengan ikhlas atas ketentuan Allah tentang belum punya keturunan. Perempuan yang sudah diponis mandul tidak akan punya anak, perempuan itu namanya Sarah. Siapa namanya? Sarah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, lahir anak laki-laki namanya Ismail, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Setelah Ismail berumur 13, lahir anak dari Sarah yang sudah dikatakan orang tak mungkin punya anak. Waktu itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Kalau memang mudah, kenapa kami tak punya anak? Allah ingin sujud kita lebih lama. Allah ingin kita meneteskan air mata. Allah ingin kita lebih khusyuk berdoa. Minta kepada Allah SWT. Hubungan kita dengan Allah ini dua. Yang pertama, husnuzon. Aku serahkan pada Allah husnuzon. Yang kedua adalah ridho, menerima takdir Allah. Tetap ada usaha. Kata orang makan kurma muda, makan. Kata orang makan toge, buat jus toge. Kata orang makan kacang-kacang, makan. Ini katanya ada usaha untuk bayi tabung, pakai. Itu usaha saja. Tapi ketentuan adalah pada Allah. Tidak ada yang sulit, tak ada yang payah bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an. Selama di sini sholat hajat banyak-banyak. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya supaya diberikan keturunan. Baca Yasin. Pas pada ayat innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mintakan berkat kun fayakun. Waktu ziarah ke makam Nabi, aku memohon kepada Engkau ya Allah. Mohonnya kepada Allah. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, berikanlah aku anak yang soleh dan soleh. 4. Madian travel. Kata Madian, ada faza, ada al-zafa. Jadi travel kita ini jangan sampai salah naik bis. Bapak apa? Faza, rupanya al-zafa. Bagaimana tawaf berputar berlawanan arah jarum jam? Matilah dipijak orang tuh. Cobalah, cuma melawan jarum jam. Apa makna tawaf berputar? Oh, maksud dia bukan orang berputar. Kenapa tawaf itu berputarnya melawan jarum jam? Kenapa tawaf itu berputarnya tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Perputaran malaikat di atas ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Malaikat itu berputar di atas. Perputarannya juga ke kiri. Malaikat yang berputar itu di atas kiri. Ini matahari, di samping matahari ini bumi, bulan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Itu juga berputarnya ke kiri. Dan kita di samping Ka'bah juga berputarnya ke kiri. Jadi bukan cuma kita yang berputar, ada 3 yang berputar. Yang pertama, malaikat di samping Baitul Ma'mur. Kedua, planet-planet di samping matahari. Ketiga, kita. Jadi ketiga-tiganya putarannya sama, mengikut putaran itu. Jantung tuh letaknya di kanan atau di kiri? Kalau saya tuh
Kadang-kadang di kanan Pak Ustaz. Tergantung di mana suami saya. Kalau suami pas di kanan, dia pindah ke kanan. La ilaha illallah. Romantisnya lah pula ibu nih. Nyantung di kiri. Jadi salah satu kata ulama kenapa berputar tuh ke kiri, karena mendekatkan jantung. Karena kalau jantung ini sudah baik, ala fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau kita berputar ke kanan, jantung kita di kiri, kita ke kanan. Tapi kalau dia mendekatkan jantung kepada pusat pengaturan alam semesta, mendatangkan ketenangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi tak ada mengasih alasan, Quran pun tak ada. Karena tak ada di Quran, tak ada di hadis, maka ulama memberikan jawaban menurut akal pikiran mereka. Itu salah satu jawabannya. Udah keluar kartu kuning. Apa makna tawaf itu 7 putaran? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 putaran, 7 pintu-pintu kebaikan. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil, suka kepada yang ganjil-ganjil. Jadi diseragamkan Allah dengan 7 angka-angka yang keramat itu. Sesuai dengan 7 lapis, 7 lapis, 7 pintu, 7 putaran. Supaya kita mendapatkan ke-7-7-nya kebaikan-kebaikan semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima dari PDA, dalam Islam ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang interpretasi Quran dan hadis. Bagaimana kita menentukan mana yang benar? Aula mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan batal wudu. Aula mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan. Ayatnya 1. Tapi ulama berbeda pendapat jadi 3. Menurut mazhab Maliki, kalau bersentuh laki-laki perempuan, bukan emak, bukan anak, lalu kemudian tidak ada syahwat, tidak batal. Bersentuh tak ada syahwat, tak ada batal. Menurut mazhab Syafi'i, bersahwat tak bersahwat batal. Menurut mazhab Hanafi, bersahwat tak bersahwat tidak batal. Saya ulang sekali lagi. Hanafi, bersahwat tak bersahwat tak batal. Karena makna la mastumun nisa bukan menyentuh kulit. Maknanya maaf cakap jima baru batal. Sedangkan mazhab Maliki, kalau bersahwat batal, kalau tak bersahwat tak batal. Mazhab Syafi'i, bersahwat tak bersahwat batal. Ustaz ikut yang mana? Saya ikut mazhab Syafi'i. Ketiga-tiganya benar, karena ketiga-tiganya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi standarnya kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah benar. Kenapa Ustaz tidak menyalahkan Maliki? Mana mungkin saya menyalahkan Maliki? Saya di Maroko 2 tahun, guru saya Maliki semua. Kalau saya salahkan Maliki, guru murid durhaka lah saya. Kenapa Ustaz tidak menyalahkan Hanafi? Saya belajar hadis kepada Syekh Karim waktu di Sudan. Dia ngasih saya ijazah musalsal. Dia tamat dari Deoban. Deoban India, mazhabnya Hanafi. Siapa Imam Hanafi? Abu Hanifah. Berani menyalahkan Imam Hanafi? Tak berani. Lalu kenapa Ustaz pilih mazhab Syafi'i? Karena guru-guru saya mazhab Syafi'i. Di Al-Azhar saya mazhab Syafi'i. Di Al-Wasliyah saya mazhab Syafi'i. Dan menurut saya, mazhab Syafi'i ini dalam masalah wudhu ini lebih selamat. Misal saya bersentuh sama perempuan, saya wudhu lagi. Setelah wudhu saya sholat, datang setan menggoda. Wudhu kau batal somat. Aku udah wudhu lagi. Tapi kalau saya tidak wudhu, lalu datang setan menggoda, wudhu kau batal somat. Aku tak ada nafsu. Ada sikit. Kan? Jadi mazhab Syafi'i. Jadi jangan salahkan mazhab-mazhab ini selama dia masih Ahlus Sunnah wal. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4. Kalau ada orang mengatakan jangan ikut-ikut 4 mazhab ini, langsung aja ke Quran, berarti dia imam mazhab yang kelima. Saya masih ikut mazhab Syafi'i. Pertanyaan terakhir,
Umroh jamaah yang tidak dapat masuk raudhah karena tidak ada tasreh, bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Masuk raudhah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Rukun umroh 5. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Tartib berurutan. Adapun masuk raudhah itu adalah bagian dari amalan-amalan sunnah, maka bisa masuk, alhamdulillah. Ustaz pernah tak bisa masuk, saya pernah umroh tak bisa masuk, tak dapat tasrih. Nah, jadi yang bisa alhamdulillah masih ada usaha siang ini, nanti malam, besok. Qadarullah ditakdirkan tak bisa, mudah-mudahan Allah bagi kita kesempatan di tempat yang lain, insyaallah. Bisa jadi, ini bisa jadi berhasil kita masuk ke dalam. Berhasil masuk ke dalam, sempat pula foto-foto, sempat pula streaming, sempat pula update, sempat pula status, muncul rasa ujub kita. Aku lah yang udah masuk ke tempat sholat nanti. Lalu kemudian na'udzubillah, saya pun cemas juga nih, belum masuk. Misalnya tak dapat, lalu hati kita sedih, menangis, kita leleh air mata. Boleh jadi yang tak masuk itu yang lebih lembut hatinya. Tapi pengurus travel tetap juga usahakan nih, jangan gara-gara ini nanti. Kita usaha maksimal, tapi masalah masuk tak masuk, saya pun pernah mengalami tak masuk. Nah, jadi mudah-mudahan yang masuk tetap dapat kebaikan, yang tak masuk pun juga dapat kebaikan, insya Allah. Amin ya rabbal. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah, dapat rezeki yang berkah, bisa berhaji ke Baitullah dan umrah, sehat walafiat zahir dan batin. Ala hazihin niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari umrah ini bersih dari segala dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridon illa syafaita, saudara kami yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, ampunkan semua silap salah dosa. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupi di dunia dan di akhirat ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang belum ada keturunan berikan keturunan anak yang soleh solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Wala aziban illa zawajta, yang belum berjodoh berikanlah jodoh yang baik-baik, orang-orang baik, suami baik, istri yang baik, soleh solehah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta, yang ujian berikan kelulusan dengan nilai yang terbaik. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita akan berangkat umrah, kita akan tawaf, sa'i dan tahallul, dan kita ada tabligh akbar lagi nanti di Makkah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan zahir batin. Banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Mau Bapak Ibu maafkan saya? Terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.